Selamat malam. Selamat malam, selamat sore. Selamat malam. Sore menjelang semuanya. Terima kasih sudah bergabung, Peter. Kita boleh coba kita tes share dulu screen. Oh ya, sebentar ya. Silakan. Ya. Yang penting masuk. Selamat sore jelang malam. Selamat sore, selamat menjelang malam, Saudara Daniel Simanjuntak. Iya. Bisa. Temanya dengan apa? Bisa pendeta? Ya, bisa kelihatan. Apa, Bang? Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, makasih. Oh iya. Kita mulai jam 18.30 ya. Ya, benar, Saudara Daniel. Tunggu ya. Berapa menit kemudian. Ini dari mana saja ya, Pak? Dari Surabaya. Belum. Ini dari mana saja? Oh, Surabaya ya. Sidoarjo.
Selamat sore Om Hani. Selamat sore Pendeta. Halo Ibu Felisa. Izin keluar ya, Pak. Virus Jangan ganggu Dedi dulu. Matikan. Adi,
Suaranya nggak ada ini. Halo. Salam, selamat sore Opa Willy. Selamat sore. Oh, masih. Kalau dia habis, ya habis putus. Sudah kedengaran suaranya. Selamat sore, Bang Eli. Selamat sore, Pak Ben. Sekben nih. Gimana sehat? Kalau lihat mukanya begitu itu sehat. Kita lihat tambah Tadi, gede. Hah? Tambah subur tuh. Kita tadi jam 11 ada kurang sehat, makanya pulang dari kantor. Udah tidur dulu. Sekarang Nggak tahu kenapa. Sudah Amin. agak baik lah. Apalagi kalau sudah makan bepang itu tuh yang metode baking itu dan dia pernah apa kata itu. Terima kasih Peter bisa bergabung dengan Tanjung Perak nih. Oh, sama-sama. Nah, sekarang ini dia kan bagaimana supaya sehat, sejahtera, ya toh. Iya. Tapi memang kalau mau lihat tuh dia cuma bisa dengan itu bersyukur. Nah, Iya. mantap ya Kak. Kondisi hujan begini, bagaimana ini perkemahan? Tetap jalan nggak? Dapat WA kata hujan di atas. Sekarang? Iya. Tadi malam juga jam 12 kata hujan. Oh, mungkin tadi malam hujannya merata. Karena Sidoarjo itu hujan mulai dari jam 9 sampai jam 10 cukup keras. Ini sementara hujan kata. Nah, wah, berarti semua terbatas yang mau naik-naik ini. Ya. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai. Kita akan live di Facebook dan lewat Zoom ini kita akan segera mulai. Ya, gampang. Ada sebenarnya. Tawagiran ada ini. Iya, dari kemarin lah. Tawagiran. Minta itu. Selamat malam semuanya. Malam. Dengar. Dengar. Selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali lewat Zoom meeting ini untuk mengadakan kebaktian malam permintaan doa. Saya ingin menyapa semua anggota jemaat yang telah hadir tepat pada waktunya. Kita akan mulaikan acara perbaktian kita. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang telah bergabung bersama-sama dengan kita dalam perbaktian pada malam hari ini. Saya melihat ada Pendeta Jonathan Wagiran, ada keluarga Om Hanikano, dan juga ada Pendeta Heo dari Jemaat Alor. Dan saudara-saudara yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat bergabung dan selamat mengikuti perbaktian kita pada malam hari ini. Yang akan melayani firman Tuhan adalah Bapak Peter Nabut, Bendahara Conference Jawa Kawasan Timur. Sebelum kita akan mulaikan perbaktian kita pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita mohon kehadiran kuasa Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing.
Sebagai lagu buka, mari kita menyanyi dari tempat kita masing-masing sambil menyaksikan musik yang akan diputar dan layar teks lagu. Kita menyanyi lagu Sion nomor 40, Tuhan pimpinlah aku. Lagu Sion nomor 40. Itu saja. Sebagai doa buka, kami minta kesediaan Ibu Pendeta Wagiran untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami bertahta di surga yang mulia, pada jam yang indah ini, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, kami naikkan syukur terima kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan kepada kami dan keluarga kami, sepanjang hari-hari bekerja kami sampai pada pertengahan minggu ini, kami dalam keadaan sehat selamat dalam lindungan-Mu. Bapa, kami menyerahkan hidup kami yang penuh kelemahan dosa dan tangan-Mu. Ini kami sucikan hati pikiran, dan biarlah roh-Mu yang suci tinggal dalam hati kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, agar itu boleh mengubah hidup kami lebih hari, lebih dekat padamu dan lebih setia melakukan kehendak-Mu. Berkati Bapak Peter Nabut yang akan melayani dalam firman Tuhan, biarlah hikmat akal budi surga dan Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada Bapak Peter, agar segala sesuatu yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar menjawab doa kami. Kami mohon ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Wagiran yang sudah melayangkan doa buka bagi kita semua. Baik, saat ini kami persilakan kalau ada kesaksian dari saudara-saudara sekalian yang bergabung di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Ada 22 orang saya lihat yang bergabung pada malam hari ini, baik dari anggota jemaat maupun tamu-tamu yang hadir.
Kalau ada kesaksian untuk dibagikan, untuk di-sharing, untuk jadi kekuatan bagi kita semua, ada pengalaman-pengalaman iman, waktu dan kesempatan, kami persilakan. Silakan di-unmute sendiri, lalu kemudian berbicara. Silakan. Baik, adakah yang akan bersaksi? Kami berikan kesempatan. Dari Alor, ada Pendeta Heo bergabung bersama-sama dengan kita. Ada kesaksian mungkin dari Alor, kami persilakan. Ada juga Pendeta Adi Sulistiono di sini. Dan juga ada Bapak BFC Hotang ya, bergabung bersama-sama dengan kita. Terima kasih ada kesaksian, kami berikan kesempatan. Baik, rupanya belum ada kesaksian, sudah tidak sabar mungkin ingin mendengar firman yang akan disampaikan oleh Pak Peter. Baik, mari kita siapkan hati kita akan firman. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Temukan Kita Setia. Saudara boleh menyanyi dari tempat saudara masing-masing. Kami akan share musik dan teksnya dari tempat ini. Apa yang kita tinggalkan teruji, petunjuk yang ditemukan, kenangan yang terungkapkan, menjadi terang penuntun menuju kebenaran. Oh biarlah mereka temukan kita setia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan bagi kami boleh berkumpul bersama-sama lewat media yang Tuhan telah sediakan bagi umat-umat. Kiranya berkat firman Tuhan ini boleh menjadi bagian bagi kami semua, dan Roh Kudus boleh menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Baik. Terima kasih oleh karena kita boleh bisa berjumpa di Zoom ini dengan sukacita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tentu kita sangat beruntung oleh karena dalam setengah minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan satu sama lain dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih untuk Jemaat Tanjung Perak yang sudah
mengundang kami lewat Pendeta Del Sompotan. Baik, pada malam ini pembahasan saya mengenai renungan saya mengenai kritik dan akibatnya. Ya, tentu ini pelajaran bagi kita, bukan artinya kita yang ada di sini tukang kritik, ya, tetapi ini pelajaran bagi kita umat-umat Tuhan. Baik, kritik dan akibatnya. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik adalah caman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, kalau menurut Wikipedia, kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Ya. Jadi sebenarnya artinya ini bagus, tapi kadang kita hanya melihat satu kata itu, kritik. Ya. Padahal artinya ini sebenarnya bagus. Ya. Lalu secara etimologis, ini berasal dari bahasa Yunani, ya, klitikos, yang membedakan kata ini sendiri diturunkan dari bahasa Yunani kuno, yang artinya orang yang memberikan pendapat beralasan atau analisis, pertimbangan nilai, interpretasi, atau pengamatan. Ya. Nah, ini ada satu kalimat, ya, dikatakan jemaat yang suka mengkritik, ini tanda kutip, jemaat yang suka mengkritik pendetanya perlu mengubah kebiasaannya. Lalu kalimat yang berikut, dan pendeta yang suka mengkritik jemaatnya perlu merenungkan kembali misinya. Saya garis bawahi. Pendeta yang penuh perhatian akan membangun gerejanya, dan jemaat yang penuh perhatian akan mendorong pendetanya untuk maju. Saya rasa ini kita aminkan, ya, karena ini hal yang baik. Ya. Saya tampilkan di screen supaya kita sama-sama mendengar dan membaca. Ya. Nah, dikatakan bahwa apapun posisi kita di dalam tubuh Kristus, mari kita bangun sesama dengan saling memperhatikan. Dan alih-alih saling menjelek-jelekan, kita akan menemukan sukacita ketika melihat pendeta dan jemaatnya saling mendorong dan mengasihi. Saya beberapa setelah ada corona ini, kebanyakan kita melihat penyampaian firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan lewat YouTube. Ya, di sana saya lihat kalau firman Tuhan yang disampaikan itu di bawah tuh ada like dan dislike. Ya, lebih banyak orang yang like dibanding dengan yang tidak like. Ya, dan saya kadang bertanya-tanya dalam hati. Ini firman yang disampaikan bagus, ya. Kok masih ada yang apa? Tidak suka, ya, tidak suka. Saya juga masih bertanya-tanya kenapa sampai seperti itu, ya. Nah, macam-macam kritik. Kritik dilihat dari tujuannya, ya. Kritik konstruktif, kritik yang bertujuan membangun. Kritik destruktif, kritik yang bertujuan tidak membangun. Tidak memberikan solusi, kritik yang ditujukan kepada orang yang dianggap mampu mencari solusi. Tidak memberikan alternatif solusi. Ini kritik terhadap orang yang dianggap tidak mampu mencari solusi. Lalu kritik dilihat dari nada kalimatnya. Kritik lunak, kritik dengan kata-kata yang lunak. Kritik keras, kritik dengan kata-kata keras. Dilihat dari misinya, memberikan pencerahan. Ya, kritik yang bertujuan memberikan pengertian bahwa yang dianggap benar sebetulnya salah. Memberikan informasi yang benar. Kritik yang bertujuan meluruskan persepsi yang salah terhadap logika yang salah. Ini ada terdiri dari kalimat, terdiri dari misinya. Ya. Bayangkan kritik aja punya misi. Ya. Nah,
Kritik dilihat siapa sasaran kritiknya. Pejabat, tokoh publik. Ya, ini kritik terhadap pejabat atau tokoh publik yang digaji memakai uang rakyat. Bukan pejabat publik, bukan tokoh publik. Ya, ini kritik disarankan di sasarannya ini. Kritik terhadap orang-orang terkenal yang tidak digaji memakai uang rakyat. Ya. Kritik dilihat dari caranya mengkritik. Ya. Kritik salah. Kritik yang tidak didukung oleh fakta, data, referensi, hasil analisa. Ini mungkin sering terjadi. Ya, mungkin yang lain juga terjadi, tapi tidak kelihatan. Ya. Kritik keras. Ini kritik dengan kata-kata keras. Tadi sudah ada. Nah, ada satu cerita humor lah kalau mau dibilang. Suatu kali seorang pendeta muda berkhotbah untuk pertama kalinya. Setelah ia selesai berkhotbah, ia disalami oleh seorang pendeta senior. Pendeta senior ini berkata, "Nak, tadi khotbahmu sangat jelek." Pendeta muda yang sedang belajar ini sedang bersedia untuk menerima masukan dan bertanya, "Kenapa bisa jelek, Pak?" Pendeta senior tersebut menjawab, "Ada 3 alasan mengapa khotbahmu jelek. Pertama, karena kamu membawakannya dengan membaca naskah. Yang kedua, karena kamu membacanya dengan cara yang sangat buruk. Ketiga, karena naskahnya memang jelek." Setelah pendeta senior ini pergi, datanglah seorang anggota jemaat berkata kepada pendeta muda ini, "Jangan dengarkan dia. Dia hanya mengulang kritik yang dia selalu dengar dari jemaatnya sendiri setiap selesai khotbah." Saudara, ini artinya pendeta senior ini mau mengkritik orang tetapi tidak pernah bersedia dikritik. Itulah apa? Kebodohan. Ya. Amsal 12 ayat 15 dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, "Orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat." Baik, pikiran yang baik tentang semua orang. Ya, pikirkan yang baik tentang semua orang. Nah, kadang mungkin dalam kehidupan kita susah untuk hal seperti ini. Padahal inilah yang membuat kita, apalagi masa seperti ini, imun kita lebih bagus. Ya. Sebenarnya kehidupan kita ini, marilah kita apa? Memikirkan yang baik tentang semua orang. Ya, karena di dalam hatinya hanya Tuhan yang tahu. Ya, dia dan Tuhan yang tahu. Ya. Ini pikirkan yang baik tentang semua orang. Tentu kita harus berusaha untuk memikirkan yang baik tentang semua orang. Ya. Apalagi terutama tentang saudara-saudara kita. Ya. Jangan kita apa? Lekas-lekas mempercayai laporan buruk. Ya. Karena ini akan menyebabkan iri hati atau salah pengertian. Ya. Kadang juga mungkin disebabkan oleh sifat suka melebih-lebihkan atau membuka rahasia sedikit. Ini akan timbul kedengkian, kecurigaan. Karena hal ini kalau diberi tempat sekali, dia akan merambat bagaikan apa? Bagaikan pohon berduri. Ya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Ya. Nah, waktu yang digunakan dalam mengkritik motif dan pekerjaan hamba-hamba Kristus, alangkah baiknya digunakan untuk berdoa. Sering kalau orang-orang yang mencari-cari kesalahan mengetahui benar-benar tentang orang-orang yang mereka salahkan, mereka akan mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang orang-orang itu. Ini dikatakan hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Kristus ini kita semua, saudara. Ya. Kita yang melayani, kita yang duduk atau sedang mengikuti kebaktian, kita lah hamba-hamba Kristus. Ya. Alangkah baiknya gantinya mengkritik dan mempersalahkan orang lain, setiap orang itu maunya harus berkata, "Saya harus mengusahakan keselamatan. Kalau saya bekerja sama dengan dia yang ingin menyelamatkan jiwa saya, wajiblah saya mengawasi diri dengan rajin. Saya harus menjauhkan setiap kejahatan dari kehidupan saya. Saya harus menjadi seorang makhluk yang baru dalam Kristus. Saya harus menaklukkan setiap kesalahan." Dengan demikian dikatakan,
gantinya melemahkan orang-orang yang sedang bergumul melawan kejahatan, saya dapat menguatkan mereka dengan perkataan yang memberanikan. Orang yang iri hati tidak melihat kebaikan orang lain. Ya. Ini kita buat baik apapun saudara, dia tetap tidak mau tahu. Ya. Jangan hendaknya kita memperkenalkan kebingungan dan kekecewaan mempengaruhi jiwa kita dan menjadikan kita sedih dan kurang sabar. Jangan hendaknya ada pertikaian, sangkaan jahat atau umpat agar jangan kita menghina Allah. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita berprasangka jahat, secara tidak langsung kita sudah menghina Tuhan. Karena iri hati bukan saja merupakan perangai yang degil, melainkan suatu perangai yang kacau, yang mengganggu segala kesanggupan. Orang yang iri hati menutup matanya terhadap sifat baik dan perbuatan yang luhur di pihak orang lain. Orang yang iri hati menyebarkan racun kemana saja ia pergi, merenggangkan persahabatan dan mengobarkan kebencian dan pemberontakan terhadap Allah dan manusia. Ini sudah tabiat kalau sudah sampai seperti ini. Ya. Kemana saja dia pergi, pasti hal itu saja yang dia sampaikan. Ya. Dan itu akan merenggangkan persahabatan. Ya. Bahkan akan mengobarkan kebencian. Bahkan bisa memberontak terhadap Allah. Ya, tidak heran kalau banyak orang yang keluar dari gereja hanya hal seperti ini. Ya. Sifat iri hati dan mencari kesalahan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Coba kita menyimak akan kalimat ini, ya. Ini mimpi. Mimpi ini bukan saya yang minta mimpi itu, ya. Bukan Yusuf yang meminta mimpi itu, ya. Tapi dia hanya menceritakan, malah saudara-saudaranya benci kepadanya. Ya. Jadi karena saya perhatikan ini kalimat, saya rasa lucu. Kok bisa dia hanya menceritakan mimpi, tapi dibenci oleh saudara-saudara. Inilah iri hati. Ya. Hati saya sedih mengatakan bahwa ada orang yang sukar mengendalikan lidah di kalangan anggota-anggota sidang. Ya. Ada lidah penipu yang gemar mengadakan kerusuhan. Ada lidah yang licik dan suka berbisik-bisik. Ada omong kosong, tidak malu mencampuri persoalan orang, cepat sekali mengejek orang lain. Ada pula yang menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya, sedangkan yang lain lagi ingin menyebarluaskan segala perkara yang mereka ketahui, malah mencurigai adanya kejahatan pada orang lain. Halo. Selalu mencurigai. Ya. Orang baik berbuat baik pun dicurigai buat salah, buat jahat. Ya. Mata Allah yang melihat segala sesuatu, memperhatikan kekurangan semua orang serta nafsu yang menguasai setiap orang. Namun ia sabar terhadap segala kesalahan kita dan menaruh belas kasihan atas kelemahan kita.
Ia menyuruh umatnya mendambakan roh kelemah lembutan dan kesabaran serupa itu. Orang Kristen sejati tidak akan bergembira membeberkan kesalahan dan kekurangan orang lain. Mereka akan menjauhkan diri dari kejahatan dan kejelekan agar dapat menetapkan pikiran pada perkara yang menarik dan manis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang Kristen, setiap perbuatan mencari-cari kesalahan, setiap perkataan kecaman dan mempersalahkan sangatlah pedih rasanya. Kita yang mengatakan, satu kali kelak kita akan menyesal sendiri. Kita akan merasa sedih. Kenapa kok saya mau bicara seperti itu? Kenapa kok saya mau mempersalahkan orang lain? Akibat mengkritik gereja dan para pemimpin lembaga. Roh suka gosip dan penyebaran desas-desus merupakan salah satu alat setan yang utama untuk menyebarkan perselisihan dan pertikaian, memisahkan sahabat sekalipun, dan melemahkan iman banyak orang pada kebenaran yang kita anut. Tadi saya sudah katakan bahwa tidak heran banyak orang sakit hati dan keluar dari gereja hanya hal-hal yang seperti ini, ya. Berselisih, bertikai, pada kadang hal-hal yang kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan di dalam gereja. Dan akhirnya iman orang itu bisa apa? Lemah. Ya. Ini di dalam gereja kita, ya. Gereja Advent. Anak-anak para pengeluh ini mendengarkan dengan telinga terbuka dan menerima racun perasaan kurang senang. Ini yang perlu kita hati-hati, ya. Karena keturunan kita, anak cucu kita, sekali mereka mendengar, ini menjadi racun, ya. Dan mereka itu akan bisa saja mereka tanam di dalam pikiran mereka setelah mereka dewasa, muncul ini dalam jemaat. Dengan demikian secara tak sadar orang tua sedang menutup jalan masuk ke dalam hati anak-anak itu. Matius 25 ayat 40. Dalam hal ini Allah tidak dihormati. Yesus mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebab itu Kristus diremehkan dan diperlakukan tidak baik oleh mereka yang memfitnah hamba-hambanya. Nama hamba-hamba Allah yang terpilih telah diperlakukan tanpa hormat, dan dalam beberapa hal dengan penghinaan mutlak oleh orang-orang tertentu yang sebenarnya wajib menyokong mereka. Mereka telah mengerti senda gurau yang menghina dan ucapan yang menurunkan derajat yang sering sekali mereka dengar, dan kecenderungannya ialah membawa minat yang suci dan kekal dalam pikiran mereka, setaraf dengan perkara-perkara dunia biasa. Betapa mengerikan pekerjaan orang tua ini yang menjadikan anak-anak mereka diajar tidak hormat dan memberontak melawan teguran surga terhadap dosa. Makanya kalau tidak heran kalau kita rapat, ya, anak-anak tolong segera keluar dari ruangan. Ya. Kadang kita sebagai anak-anak tanda tanya, kenapa kok begini? Ya, siapa tahu ada yang hal-hal yang pembicaraan yang rahasia atau yang sampai mau berantem. Ya. Jadi ini perlu kita hati-hati supaya anak-anak kita jangan sampai mereka memberontak. Ya. Kemunduran rohani merajalela di tempat terdapat keburukan seperti itu. Justru ibu dan bapak ini yang dibutakan oleh musuh merasa heran mengapa anak-anak mereka cenderung kepada sifat kurang percaya dan meragukan kebenaran kitab suci. Ya. Hanya kitab suci yang menjadi penuntun kita. Nah, kalau sampai anak-anak kita, keturunan kita, sudah tidak percaya dengan kitab suci karena melihat kita sebagai orang tua mempunyai kemunduran rohani, apalagi yang kita pertahankan di dalam gereja. Tetapi para pemfitnah yang degil ini hendak memperhatikan segi-segi yang tidak menyenangkan dari pekerjaan itu, sebagaimana lumut melekat pada batu karang yang kasar. Kerohanian orang-orang ini tetap kerdil, karena terus-menerus memikirkan kegagalan dan kesalahan orang lain. Mereka tidak sanggup melihat perbuatan yang baik dan mulia, usaha yang tidak mementingkan diri, kepahlawanan sejati, dan pengorbanan diri.
di kalimat ketiga, tidak sanggup melihat perbuatan yang baik dan mulia. Ini bayangkan, kita tidak sanggup melihat perbuatan yang baik. Seharusnya kita harus sanggup melihat perbuatan yang baik dan mulia. Ya. Mereka tidak menjadi lebih mulia dan lebih tinggi dalam kehidupan dan pengharapan mereka. Lebih dermawan dan lebih luas dalam buah pikiran dan rencana mereka. Mereka tidak memelihara kasih yang seharusnya menjadi ciri kehidupan Kristen. Mereka sedang merosot setiap hari dan sedang menjadi lebih sempit dalam prasangka dan pandangan mereka. Sifat picik adalah unsur mereka, dan suasana yang meliputi mereka meracuni damai dan kebahagiaan. Saudara lihat itu, ya, bisa meracuni damai dan kebahagiaan kita. Penutup, saudara. Tuhan sedang menguji umatnya. Engkau boleh bersifat keras dan kritis terhadap tabiatmu sendiri yang bercacat itu sekehendak hatimu. Tetapi berlakulah manis budi, berbelas kasihan dan hormat terhadap orang lain. Tanyakanlah setiap hari, apakah saya sungguh-sungguh jujur atau apakah saya berhati serong? Mohonkanlah kepada Tuhan untuk menyelamatkan engkau dari segala penipuan pada segi ini. Setan menyelidiki dengan seksama dosa-dosa yang biasa dilakukan manusia, dan kemudian ia memulai pekerjaannya untuk memikat dan menjerat mereka. Semakin kita bekerja keras untuk menyelamatkan orang lain, setan pun bekerja keras. Jadi kita harus melawan, kita harus bekerja lebih keras. Kita dikelilingi dengan banyak sekali pencobaan. Tetapi ada kemenangan bagi kita kalau kita berperang dengan berani dalam pertempuran Tuhan. Semua orang ada dalam bahaya. Tetapi kalau engkau berjalan dengan rendah hati dan selalu berdoa, engkau akan keluar dari proses ujian dalam keadaan yang lebih indah daripada emas yang halus, malah lebih indah daripada emas tua dari Ofir. Galatia 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Kiranya kita saling mengasihi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Peter Nabut. Semoga dengan pertolongan Tuhan, firman ini boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tiba saat ini kita akan berdoa, dan kami mohon kalau ada permohonan doa, boleh langsung disampaikan, boleh langsung berbicara, ataupun menuliskan di chat box yang ada. Yang sudah menuliskan, saya lihat adalah Pendeta Adi, tolong doakan KKR di Jemaat Tandes. Mungkin yang lain boleh menyampaikan permohonan doa, dan yang akan berdoa kami minta kesediaan Pendeta Jonathan Wagiran untuk memimpin kita dalam doa syafaat pada malam hari ini. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu didoakan, pergumulan-pergumulan pribadi, ataupun hal-hal yang lain yang perlu di-sharing untuk didoakan, kami berikan kesempatan. Mungkin tolong doakan juga anak-anak kita yang sebentar lagi mau mid semester, ya. Baik, terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Silakan. Tolong didoakan Pak Pendeta untuk keponakan kami yang saat ini masih berada di rumah sakit, supaya menjadi lebih baik. Yuda namanya. Baik, terima kasih Tante Enda. Mungkin ada lagi yang lain, kami berikan kesempatan. Satu lagi mungkin tolong doakan anggota-anggota jemaat yang masih terdampak di dalam ekonominya oleh karena COVID. Baik, silakan kalau masih ada lagi. Pendeta boleh dari saya.
Ya, silakan Saudara Yohanes Ondi. Ya, saya adalah mahasiswa dari UNAI. Mohon didoakan untuk acara wisuda tanggal 29 November agar semuanya berjalan dengan lancar. Wisudanya online, dan banyak teman-teman kami yang kurang setuju karena diadakan online. Karena kesepakatan kami itu wisudanya offline, semuanya bersama orang tua. Tapi karena kondisi seperti ini, corona semakin menyebar kemana-mana, diputuskan untuk tanggal 29 November 2020 wisuda diadakan secara online. Baik, terima kasih Saudara Yohanes Ondi. Kita doakan wisuda online UNAI berjalan dengan baik. Mungkin masih ada yang lain, kami berikan Bila mana ada teman-teman kami yang ada masa mereka Kita doakan juga persalinan dari Intan, persiapan persalinan dari Intan. Dan juga kita doakan anak muda kita yang ada di Perak dan Jemaat Perak ya. Baik, apa masih ada lagi yang hal-hal yang perlu kita doakan? Baik, saya akan bacakan daftar doa kita pada malam hari ini untuk kita doakan. Yang pertama adalah KKR Jemaat Tandes, kemudian anak-anak sekolah yang akan memasuki ujian pertengahan, mid semester. Kemudian Saudara Yuda yang sakit, keponakan dari Tante Enda. Kemudian Intan yang persiapan untuk persalinan, Intan Tahalele. Kemudian kita doakan juga ekonomi daripada anggota-anggota jemaat kita yang terdampak secara ekonomi karena COVID-19 ini. Kemudian kita doakan juga wisuda UNAI yang akan dilaksanakan secara online pada tanggal 29 November agar boleh berjalan dengan lancar. Lalu kita doakan juga anak-anak muda kita yang ada di Perak dan acara Children Talent yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Jangan lupa juga doakan semua anggota jemaat Tanjung Perak, Pendeta Wagiran, diberkati dalam rumah tangga, kerjaan, dan pelayanan. Baik, mari kita doakan Agape. Opa Weli. Sama oma-oma Agape, supaya lebih peduli dengan oma-oma di Agape. Kita doakan juga Agape, oma-oma dan opa-opa yang ada di sana, agar sehat-sehat, selalu hidup rukun dan damai. Baik, kami persilakan untuk Pak Pendeta Wagiran, karena ini ada daftar doa yang cukup banyak, mungkin boleh disatukan oleh Bapak Pendeta Wagiran. Mari kita berdoa bersama. Baik, kita sama-sama duduk kepala untuk berdoa. Maha besar, makasih Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Pada pertengahan minggu ini kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh berkat kasih Tuhan yang berlaku bagi masing-masing kami. Kami boleh menghadap kembali kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memberikan suatu dorongan bagi kemuliaan dan kemajuan pekerjaan Tuhan. Pada kesempatan ini, kami juga serahkan bicara kami dan terima kasih di mana Pak Nabu telah berbicara kepada kami. Kiranya juga Tuhan memberkati akan keluarganya. Pada kesempatan Bapak, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang ada di Perak. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka masing-masing dalam pekerjaan setiap hari, dalam pelayanan setiap hari. Kiranya berkat Tuhan
baik berkat jasmani maupun rohani akan menjadi bagian mereka semuanya. Persatukan mereka semua dalam kasih Tuhan. Kiranya mereka mempunyai suatu kesatuan di dalam pelayanan. Karena kami tahu bahwa banyak problema, banyak masalah yang kami hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami yakin bahwa kami dapat mengatasi satu masalah tersebut dan kami boleh menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pada kesempatan ini, kami serahkan akan KKR dari jemaat Tandes, menyertai tua-tua jemaat, menyertai panitia, juga segenap anggota jemaat semuanya. Kiranya dengan KKR yang diadakan, akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, dan mereka boleh bergabung di dalam jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan akan anak-anak yang anak-anak kami yang akan mengikuti ujian di sekolah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian, memberikan pengetahuan, biarlah apa yang telah mereka pelajari, meskipun saat ini dengan sarana yang sangat minim, tetapi dengan pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan, biarlah itu semua untuk bekal bagi kehidupan mereka. Sertai bila mana mereka mengerjakan akan ujian mereka, dan mereka boleh mendapatkan nilai yang memuaskan bagi kehidupannya. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang sedang di dalam berbagai masalah kehidupan ini. Khususnya dalam menghadapi pandemik yang melanda dunia pada kesempatan ini, kiranya kesehatan akan mereka dapatkan, apalagi perekonomian yang semakin sulit. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terbuka bagi mereka. Kami serahkan pergumulan setiap anggota jemaat, umat Tuhan semuanya. Dengan demikian mereka masih boleh hidup bersama dengan Tuhan. Pada kesempatan juga Bapak, kami telah mendengarkan akan rencana wisuda daripada di UNAI. Meskipun sudah direncanakan, persiapan-persiapan telah diadakan. Biar apapun cara daripada wisuda tersebut akan dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan juga kami mendoakan akan Saudara Yuda yang sedang sakit, maupun saudara-saudara kami yang lain, kiranya Tuhan juga akan menjamah penyakitnya, kesembuhan akan mereka dapatkan, mereka boleh hidup berbakti kepada Tuhan, seperti hari-hari yang akan datang. Kami serahkan juga akan Saudari Intan, yang sementara ini sedang menunggu akan persalinannya. Saya percaya bahwa Tuhan pun akan menyertai, biarlah ibu dan anak dalam keadaan sehat, dan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan akan rencana Children Talent yang akan diadakan pada hari Minggu nanti. Kiranya persiapan-persiapan yang diadakan, ini pun akan membawa kemajuan dan talenta daripada anak kami. Dengan demikian kami boleh melihat akan kemajuan maupun apa yang didapatkan oleh anak-anak kami. Pada malam ini Bapak, kami serahkan seluruh anggota jemaat yang ada di Perak. Pelayanan daripada Rumah Agape. Kami doakan akan Oma dan Opa dan orang-orang yang sudah lanjut usia di sana. Biarlah dengan keadaan yang semakin tidak menentu dari hari kehidupan, mereka boleh tetap hidup. Kami serahkan juga akan pengurusnya. Biar dengan keadaan demikian mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh menyatukan akan visi mereka. Dengan demikian jiwa-jiwa ini boleh tetap terpelihara di dalam tangan kuasa-Mu. Sertai seluruh anggota jemaat Vera. Sertai juga akan kami yang telah mengikuti kebaktian pada malam hari ini. Dan terima kasih Bapa, karena Tuhan telah mendengar doa dan seruan kami pada malam hari ini. Bapa, sebenarnya mohon dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wagiran untuk doanya. Kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Kita menyanyi lagu Sion nomor 258.
Janganlah tawar hatimu. Saudara-saudara bisa menyanyi dari tempat saudara, dan kami akan putarkan musiknya dan tampilkan teks lagunya dari tempat ini. Baik, sebagai doa tutup, kami minta kesediaan Om Andris Kalumata untuk pimpin dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah bersama dengan kebaktian, permintaan doa melalui Zoom malam hari ini. Biar kiranya berkat indah kami dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan. Dan begitu juga dari kesaksian-kesaksian, supaya kami semua tetap dikuatkan di dalam iman kepadamu ya Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pada besok hari Tuhan. Berkati kami semua umat-umat Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, terlebih maut dan pencobaan orang jahat berbuat jahat kepada kami. Terutama virus yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Engkau mau halau dari hadapan kami umat-umat percaya Tuhan. Supaya kami dapat beraktivitas dengan baik dan nama Tuhan saja dimuliakan.
Terima kasih Tuhan, berkat indah menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah melayani pada malam hari ini. Baik itu mulai dari doa buka tadi Ibu Pendeta Wagiran, maupun juga pelayanan firman oleh Bapak Peter Nabut, dan doa syafaat sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Wagiran, dan doa tutup tadi Om Andris Kalumata. Terima kasih semua anggota jemaat yang telah hadir pada malam hari ini, bahkan semua tamu-tamu yang telah hadir juga. Saya melihat pada malam hari ini ada 33 orang yang hadir, dan ini mungkin yang terbanyak selama kita mengadakan Zoom meeting. Untuk kegiatan jemaat, Zoom meeting kita akan diadakan setiap hari Rabu dan hari Jumat pukul 18.30. Lalu kemudian kebaktian tutup sabat pukul 17. Silakan untuk bergabung di nomor yang sama, di link yang sama, di ID Zoom dan password yang sama. Bila ingin didoakan, saudara-saudara bisa menghubungi admin secara pribadi. Dan untuk hari Sabat, kita akan kebaktian secara offline sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Willy Angko, Ketua Jemaat, untuk menyampaikan informasi. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah ambil bagian, khususnya Bapak Pendeta Peter. Pak Peter, memang sudah menjadi pendeta nih sebetulnya. Kita sering dipanggil pendeta. Terima kasih banyak dalam kesempatan diberikan untuk kita di Jembatan Perak, dan juga doa khusus yang disampaikan oleh Pendeta Wagiran, dan doa pembukaan oleh Ibu Wagiran, dan juga Saudara Andris, dan juga Pendeta Del yang sudah mengkoordinir acara ini. Dan juga mungkin saya harapkan kepada majelis khususnya yang sudah memutuskan supaya kita akan adakan ibadah-ibadah Zoom seperti ini, supaya juga bisa hadir dan juga untuk hari Sabat berikutnya. Terima kasih untuk pengumuman sudah disampaikan Saudara Pendeta. Biarlah untuk minggu ini Tuhan memberkati kita. Kita jumpa lagi pada hari Jumat malam. Terima kasih. Salam sehat. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih Om Willy. Lom, silakan bercengkrama satu dengan yang lain. Terima kasih juga Imas, host kita malam ini. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Sama-sama, Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Wagiran dan Mem sudah. Selamat malam, Sisi Melda dan Saudara Radian. Sudah bergabung. Ya, Pak Franky Rundengan juga sudah bergabung di sini ya. Pendeta Erwin Tamba, Ibu Pranginangin, selamat malam. Ibu Deborah Juntak juga, terima kasih sudah bergabung. Kita doakan perbuatan Ibu Deborah. Orang baru mau mulai kebaktian, Pastor. Mau pamit dulu pendeta dan semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Peter, Tuhan berkati. Medi, Om Kalumata, semua. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati. Ya. Banyak orang. Ini dia. Oke, kita akan akhiri Zoom meeting kita malam hari ini. Sampai bertemu nanti pada hari Jumat. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semua.